Pernah nggak kalian pergi ke pasar untuk membeli suatu barang? Seperti halnya buku, pensil, dan alat pangkat tulis lainnya. Nah, tahukah kalian, pembelian barang tersebut merupakan sebuah bentuk aljabar. Kalian penasaran? Yuk, kita bahas di video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada kali ini dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar dengan materi mengenal bentuk aljabar. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar video kita kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ustadz tadi kan sudah menampilkan sebuah video tentang kalian pergi ke pasar dan membeli suatu barang, dan itu merupakan sebuah bentuk aljabar. Di video kali ini kita akan bahas ya. Oke. Next. Nah, di sini ada sebuah cerita, simaklah cerita berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thoher. Bukan Pak Erik, Pak Ahmad dan Pak Thoher. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Nah, kata Pak Ahmad, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kata Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Ahmad beli apa saja? Kata Pak Ahmad, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Untuk Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, satuan kardus. Sedangkan Pak Ahmad langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Oke, next. Nah, di sini ada pembeli dan ada yang membeli. Nah, ini ada yang pembelinya itu ada Pak Thohir dan Pak Ahmad. Nah, Pak Thohir tadi ingat membeli 2 kardus buku dan 3 buku. 2 kardus itu merupakan satuan. Satuan di sini bisa kita ubah dalam bentuk variabel yaitu X. Bisa X, bisa Y, bisa Z. Tapi kita ambil dulu yang lebih mudah yaitu X. Nah, maka pembelian 2 kardus buku dan 3 buku dapat kita bentuk model bentuk aljabarnya yaitu adalah 2X plus 3. Nah, adapun Pak Ahmad ini hanya membeli 5 buku. Maka kita langsung tulis saja 5 karena tidak ada satuannya dalam kardus. Pemisalan X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Nah, simbol X ini bisa mewakili sembarang bilangan. Apa sih itu sembarang bilangan? Sembarang bilangan ini jika hanya nilai X itu ada, yaitu X sama dengan 10, maka 2X plus 3 atau X kita ganti 10, 2 dikali 10 plus 3 artinya 2 kali 10 20 plus 3 sama dengan 23. Jika misalnya akan lagi X itu 15, kita ganti X 15, maka 2X 2 dikali 15 plus 3 sama dengan 20 plus 3 sama dengan 33. Nah, nilai bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Dalam konteks di atas, X menyatakan banyak buku dalam satuan kardus. Oke, next. Nah, pada kegiatan pengamatan, kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2X, 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 2X plus 4, 2X plus 3 plus 7. Nah, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan bentuknya suku. Nah, banyaknya suku ya, berdasarkan banyaknya suku. Nah, untuk 2X dan 2X itu disebut suku 1. Kenapa disebut suku 1? Karena satu saja sukunya, tidak dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Di sini ada lagi 2X plus 4. Nah, ini dipisahkan oleh tanda tambah. Maka disebut dua suku atau binomial. Adapun 2X plus 3Y plus 7 itu disebut 3 suku atau yang kita sebut trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Bisa 4, bisa 5. Oke, next. Nah, pada bentuk 2X plus 4
bilangan 2 ini disebut koefisien. Nah, bilangan 2 ini 2x plus 4 disebut, 2-nya itu disebut koefisien dan x-nya disebut variabel, sedangkan 4 itu disebut dengan konstanta. Nah, ini ada gambarnya, 2 itu koefisien, x itu variabel, dan 4 ini konstanta. Konstanta dia tidak memiliki variabel. Nah, kalau nya 2x plus 4, 2x itu suku 1, 4-nya itu suku 2. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal. Di sana, suatu ketika Pak Peri membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Peri merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Peri membeli lagi sebanyak 5 kilo. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Peri. Nah, penyelesaiannya adalah misal X menyatakan 1 karung beras dan sisanya konstanta. 1 karung beras berarti 1. Kalau nya koefisien 1 tidak usah ditulis 1 di depannya, cukup X saja. Maka X. Nah, 1 karung beras dan sisanya konstanta. Nah, maka beras yang dibeli Pak Peri jika dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah 2x, karena Pak Peri tersebut pertama-tama membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumah, berarti 2x. Jikanya 1 karung beras maka x saja. Ini 2 karung beras berarti 2x. Nah, setelah itu dia menambah lagi membeli menjadi 5 kilo. Maka kilo itu kan bagian dari karung. Karung itu satuannya, maka 5 kilo tidak kita usah letakkan variabel, cukup plus 5 saja seperti ini. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2x plus 5. Oke, next. Menyederhanakan bentuk aljabar. Sederhanakan bentuk aljabar 2x plus 3y plus 4x dikurang 5y. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan bentuk aljabar seperti ini? Yaitu dengan cara mengelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu artinya variabelnya sama. Jika x sama dengan x, jika y sama dengan y. Seperti ini penyelesaiannya. Nah, 2x plus 3y plus 4x dikurang 5 itu sama dengan, kelompokkan dulu suku yang sejenis. 2x dan 4x itu kan sukunya sejenis, sama pada x variabelnya. Kumpulkan 2x plus 4x ditambah 3y dikurang 5y. Nah, baru bisa kita kurangkan. Yang kita kurangkan itu koefisiennya. Nah, dan yang kita jumlahkan juga koefisiennya. Variabel mengikut. 2x ditambah 4x, nah, atau 2 ditambah 4. Nah, di sini ada 3y dikurang 5y, artinya 3 dikurang 5y. Nah, maka jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut. Kalau ini dijumlahkan, maka 2 tambah 4, 6x. 3 dikurang 5, yaitu negatif 2y. Oke, next. Ini ada lagi. Sederhanakan bentuk aljabar 9a pangkat 2 plus 3ab dikurang 7b pangkat 2 dikurang 12a pangkat 2 ditambah ab 6ab ditambah 2b pangkat 2. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakannya? Sama seperti tadi. Kumpulkan suku yang sejenis atau suku yang sama. Apa sih suku yang samanya dari 9a pangkat 2? Yaitu adalah 9a pangkat 2 dikurang 12a, karena sama, variabelnya cuma tunggal, cuma a, dan pangkatnya juga sama. Nah, ingat, kalau variabelnya pangkat, itu mengelompokkan suku sejenis harus dengan pangkat yang sama. Jika pangkat 2, maka pangkat 2, jika pangkat 3, maka pangkat 3. Di sini ada pangkat 2, berarti 9a pangkat 2 dikurang 12a pangkat 2 dikurang 7b pangkat 2 ditambah 2b pangkat 2 ditambah 3ab ditambah 6ab. Next, itu ada 9a pangkat 2 dikurang 12a pangkat 2, itu nilainya negatif 3a pangkat 2. Adapun negatif 7b pangkat 2 ditambah 2b pangkat 2, yaitu nilainya negatif 5b pangkat 2. Nah, 3ab ditambah 6ab nilainya 9ab. Nah, kalau sudah seperti ini, maka terpenuhi bentuk penyederhanaannya, bentuk aljabar. Nah, ini kan tidak bisa disederhanakan lagi karena nilai variabelnya tunggal a, b,
AB, tidak bisa lagi disederhanakan. Oke, berarti artinya selesai. Nah, adapun kesimpulan, nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, seperti halnya yang barang kalian beli di pasar itu. Misalnya ada buku, pulpen, pensil, itu bisa kita bentukkan seperti model variabel. Jika buku kita inisialkan X, pulpen Y, dan pensil itu Z. Oke, next. Nah, sini ada tugas 8. Itu ada 2 soal. Yang pertama, Bu Nilo seorang pengusaha kue. Suatu ketika, Bu Nilo mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Nilo adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Nilo. Tugas 2-nya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 3x pangkat 2 plus 3y pangkat 2 dikurang 5xy ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5y pangkat 2 ditambah 6xy. Nah, untuk soal pertama, kalian bentuk aljabarnya. Jika karung tepung misalnya X atau A, untuk yang karung kelapa misalnya Y atau B, terserah. Nah, artinya membentuk suatu aljabar yang sama kita bahas di pertama tadi. Untuk soal nomor 2, kalian sederhanakan saja, kumpulkan suku yang sejenis. Oke, karena sudah habis. Di sini ada internalisasi nilai Islam kita, yaitu ada Quran Surah An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Artinya ada variabel X dan Y. Nah, seperti itu. Karena bentuk aljabar ini identik dengan variabel. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 1, maka bagi mereka 2/3 dari harta ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, artinya misalnya untuk anak perempuan, maka ia memperoleh separuh harta. Separuh itu artinya setengah. Oke, berarti setengah Y. Seperti itu gambaran tentang materi kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.